Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia dan juga kesempatan sehingga ini kondisi online di media Zoom, mudah-mudahan ini tidak mengurangi majelis ilmu pada hakikatnya, sehingga setiap perkumpulan kita senantiasa mendapat doa para malaikat. Kemudian kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya dan diberkahi Allah kehidupan kita dan duduknya kita pada malam hari ini berbuah pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, pada malam hari ini kita kembali akan membahas tentang fikih muamalah, yang mana kita ketahui begitu banyak pembahasan muamalah ini karena selain daripada ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang rutin kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, namun ada amalan yang memang lebih banyak dari itu, yaitu amalan muamalah. Karena muamalah ini mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu lebih full aktivitas muamalah. Nah, pada malam yang berbahagia ini, mengingat ada keterkaitan dengan materi yang sebelumnya, jadi kemarin itu kita membahas tentang umumnya akad, maka ada salah satu juga aktivitas yang sering dilakukan oleh setiap individu atau orang-orang melakukannya, yaitu tentang bagaimana sebenarnya hukum hutang dalam Islam. Jadi ini terkait juga dengan akad. Ya. Jadi ada hukum hutang. Nah, sehingga nanti ketika materi ini disampaikan, kita mulai kalau bisa menghindari hutang, walaupun secara hukum hutang itu boleh ya dilakukan. Karena sewaktu-waktu kadang kita membutuhkan bantuan orang lain, namun kondisi bantuan itu tidak sekedarnya saja, tapi membutuhkan dana yang lebih banyak, sehingga mesti melakukan akad utang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu apa yang dimaksud dengan hutang ini? Hutang kalau dalam istilah fikih disebut al-qardu ya. Qardu itu artinya hutang. Yang secara bahasanya diartikan al-qat'u, memotong. Sedangkan makna istilah yaitu memotong harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, kemudian ditetapkan padanan waktu sesuai dengan kesepakatan. Jadi maknanya, misalnya ini uang kita ada 10, orang minjam 2, berarti kan dipotong 2. Ini makna secara pengertian dalam Islam tentang hutang. Kemudian ada juga makna yang lain hutang ini, yaitu menyerahkan harta atau uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya, dan dia akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan padanannya. Jadi di dalam Islam sudah dibatasi apa yang dimaksud dengan hutang itu, yaitu menyerahkan harta dalam bentuk kasih sayang. Jadi dalam Islam itu memberikan hutang itu bukan dalam bentuk penzaliman, tapi dalam bentuk kasih sayang. Sehingga ketika orang mempunyai harta, dia ingin membantu saudaranya dalam bentuk akad utang, itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang. Bahkan di dalam hadis, ketika seorang memberikan hutang 2 kali kepada orang yang sama, maka dia akan dihitung sebagai sedekah. Nah, ini sekilas dalil kebolehan hutang tadi. Kemudian bagaimana contoh orang berhutang ya, misalnya yang padanan tadi ya, orang minjam 1 dinar, maka dia mesti membayar 1 dinar. Kalau uang kitanya 10.000, ya bayar 10.000. Nah, kemudian tentu walaupun di dalam Islam hutang itu boleh dilaksanakan, namun ada bahayanya juga hutang ini. Apa bahayanya?
Yang pertama, bisa menyebabkan stres. Kadang-kadang orang kan sering berhutang, bisa hutang makanan, bisa hutang untuk fasilitas, kemudian juga bisa hutang untuk gengsi, maka ini bisa menyebabkan stres. Kenapa stres? Mungkin sebagian kita pernah mengalami setiap mungkin akhir bulan ataupun awal bulan kita menerima gaji dari pekerjaan kita. Waktu kita mau gajian itu bahagianya luar biasa. Tapi begitu uang sudah di tangan, lalu banyak tagihan-tagihan yang mesti diselesaikan. Yang ini sekian, yang ini sekian, akhirnya tinggallah hanya berapa persen aja dari gaji. Nah itu tidak mencukupi misalnya untuk kebutuhan kita. Ini bisa menyebabkan stres. Belum lagi ada orang yang berutang tak mampu bayar. Ya seperti kadang-kadang kan utang ini kan bisa secara besar, garis besar itu bisa dua kemungkinan. Dua apa sebabnya? Kadang karena kebutuhan, yang satu lagi karena keinginan. Kalau kebutuhan, ya wajarlah orang melakukan hutang. Misalnya di kondisi pandemi ini, barangkali ada beberapa waktu lalu dia dirumahkan, tidak bekerja dan juga tidak jalan misalnya gajinya, sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini namanya karena kebutuhan, karena untuk kebutuhan sehari-hari. Ada karena keinginan. Keinginan itu tidak karena butuh. Misalnya kan seperti kita mau pergi bekerja kan butuh kendaraan, berarti itu kebutuhan. Ada kendaraan sudah. Namun karena melihat ada beberapa teman ataupun juga mungkin tetangga kita yang punya kendaraan baru, rasanya nyaman kalau punya kendaraan baru. Padahal kita tidak membutuhkannya, tapi karena hanya ingin, akhirnya kita berhutang. Nah ini bisa menyebabkan stres juga. Awalnya tidak ada beban, akhirnya ada beban per bulannya yang harus kita selesaikan. Kemudian yang kedua, bahaya hutang ini bisa merusak akhlak. Apa rusak akhlaknya? Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya seorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas mengingkari. Jadi awalnya dia berakad hutang itu, dia akan berjanji untuk membayarnya. Namun pada masa temponya, ketika ketemu dengan dia, bagaimana Pak hutangnya? Waduh, saya belum bisa, hari ini belum bisa bayar, mungkin nanti sore. Sore lah datang ke sini. Akhirnya datang sore juga tidak ada. Padahal dia tidak yakin kalau sore itu bisa bayar. Ini namanya berdusta. Kadang-kadang dusta ini dia bawa keluarganya. Gitu. Nanti kalau ada yang nanya, tolong sampaikan kalau saya tidak ada. Itu kan dia bawa keluarganya. Akhirnya mungkin anaknya menyampaikan, orang mencari, mana bapak? Bapak tidak ada. Akhirnya anak berdosa, padahal ada di rumah. Begitu juga mungkin istrinya ditanya, mana bapak bu? Oh suami saya lagi tidak di rumah, belum pulang kerja. Akhirnya satu keluarga berdusta. Ini bisa menyebabkan itu. Akhlak yang lain apa? Bisa jadi ketika kita mau pergi suatu tempat, bisa jadi mau sholat nih ke masjid. Namun ada orang yang memberikan hutang itu mau ke masjid juga, akhirnya kita menghindar. Tidak jadi kita ibadah di masjid itu. Akhirnya sholat di rumah. Ditanya istri, kenapa tak jadi sholat di masjid? Bang, kayaknya saya kurang fit. Nah, dusta lagi, terus akhlaknya rusak lagi. Nah, jadi ini ini akibat dari hutang ya. Kemudian yang ketiga, jenazahnya tidak disolatkan. Pernah suatu hari, para sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah kalau ada yang meninggal. Kemudian dia ditanya sahabat ini oleh Rasulullah, apakah dia ada hutangnya? Ada ya Rasulullah. Kalian sadarlah menyolatkan. Nabi tidak mau menyolatkan. Kemudian setelah itu para sahabat ini pergi ke tempat yang meninggal tadi karena permintaan keluarga juga agar Rasul menyolatkan, maka datang lagi kepada Rasulullah. Rasul juga tetap tidak mau. Maka akhirnya ada seorang sahabat bertanya kepada keluarganya, berapa hutang jenazah ini? Ternyata hutangnya
2 dirham. Maka dia keluarkan, dia infakkan hartanya untuk membayar hutang si mayit tadi dan dibayarkan. Lalu dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, keluarganya minta menyolatkan. Kalau dia masih berhutang, saya tidak mau. Alhamdulillah ya Rasulullah, sudah saya bayarkan. Maka Rasul pun menyolatkan. Jadi ini perbuatan Rasulullah pernah terjadi ketika orang meninggal karena masih ada hutang, Rasul tidak mau menyolatkan. Kemudian bahaya hutang, hubungannya Rasul tidak tidak mau menyolatkan. Ini hubungan bahaya hutang yang keempat ini. Dosanya tidak terampuni sekalipun dia mati syahid. Jadi kalau dosa tidak terampuni, maka doa Rasul ketika dia menyolatkan itu tentu tidak masuk, tidak sampai kepada jenazah. Kenapa? Karena dia masih ada beban hutang. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah, kecuali hutangnya. Jadi dia ini perang dialah Allah, dia mati syahid, namun ada hutangnya. Itu tidak bisa diampuni oleh Allah sampai hutang itu dibayarkan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Barulah bisa dia disolatkan ataupun mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya hutang berikutnya, tertunda masuk surga. Hadis dari Sauban, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya, artinya meninggal dunia, dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya ia akan masuk surga. Jadi orang yang meninggal tadi terbebas dari 3 hal. Pertama, bebas dari sombong, waktu dia meninggal tidak sombong. Yang kedua, bebas dari khianat, tidak pernah dia mengkhianati saudaranya. Dan yang ketiga, bebas dari tanggung hutang. Jadi kalau dia bebas dari 3 hal, akan masuk surga. Tapi kalau tidak terbebas dari 3 hal ini, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita harus hati-hati dengan hutang ini. Kemudian bahaya hutang yang berikutnya, pahalanya akan diganti dengan hutangnya. Jadi bisa jadi ada seorang yang berhutang, kemudian dia meninggal dunia, mungkin waktu masa dia hidup, dia banyak ibadahnya, naik haji, sedekahnya luar biasa, namun dia tidak mau membayar hutangnya. Dia zolimi orang yang memberinya hutang. Berkali-kali diminta, tidak mau. Maka nanti pada hari kiamat, ataupun dia ketika dia meninggal dunia, maka pahala-pahala yang tadi akan diberikan kepada orang yang memberi hutang, dan dosa orang yang memberikan hutang kepada dia tadi akan dipindahkan ke dia. Kenapa? Karena belum lunas hutangnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, 1 dinar ataupun 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi ketika dia meninggal dunia, dia masih bawa utang, maka pahalanya mengganti. Kenapa pahalanya? Karena di akhirat tidak ada dinar dan dirham. Orang yang meninggal dunia setelah dalam kubur, kan dia tidak bisa bekerja untuk membayar utangnya. Dia hanya menunggu doa dari orang yang hidup, kemudian juga kemaafan orang yang memberinya hutang. Nah, namun kalau tidak dimaafkan, bisa jadi banyak hutangnya, maka itu akan menghilangkan atau menghabiskan pahalanya. Kemudian bahaya berikutnya, urusannya masih menggantung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Makanya ketika orang meninggal dunia, pada saat pelepasan jenazah, itu biasa ada kata, sepatah kata ya dari keluarga, maka salah satu kalimat yang mesti juga disampaikan, barangkali bagi pelayat yang hadir, seandainya jenazah ini ada sangkut hutang piutang dengan hadirin yang hadir, silakan jumpai kami, akan kami selesaikan. Nah, disitulah memang urgensinya pihak ahli waris membayarkan hutangnya. Kalau tidak, dia menggantung urusannya. Mungkin dia banyak amalnya, akhirnya menggantung sampai hutang itu dilunasi. Itu luar biasanya. Nah, jadi itu beberapa bahaya ya dalam berhutang. Nah, namun demikian, tetap juga hutang itu hukumnya mubah atau boleh. Namun ada adab-adab dalam berhutang, kan gitu ya.
Ada adab dalam hutang apa? Yang pertama, ketika orang berhutang mesti dicatat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, faktubuh, maka hendaklah kamu menuliskannya atau mencatat. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan cara yang benar atau adil. Jadi ketika seorang mungkin hutang, dicatat, saya utang dulu ya 1 juta. Oke. Dan akan dibayar tanggal sekian, dicatat. Jadi betul-betul catat. Adil itu apa? Berapa yang diutangkan, kapan dia bayar, itu dicatat. Sehingga nanti kalau seandainya yang memberi hutang duluan meninggal dunia, ahli warisnya tahu kalau ada orang yang sangkut muamalah dengan keluarga yang meninggal. Atau sebaliknya, orang yang berhutang tadi meninggal dunia, tahu dia terbukti kalau orang keluarganya yang tadi telah berhutang dengan orang lain dan jatuh temponya sudah dicatat sehingga bisa diselesaikan oleh keluarganya. Jadi ini adab berhutang ya. Kemudian yang kedua, adabnya pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW bersabda, "Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba." Setiap hutang yang melebihkan manfaat, maka dia termasuk riba. Apa manfaat? Apa saja kelebihan dari hutang itu dikategorikan riba. Manfaat itu tidak mesti uang, tapi kadang jasa juga termasuk. Jadi contohnya begini, seorang telah berhutang dengan saudaranya. Sewaktu-waktu dia membayar hutang. Kemudian dia janjikanlah untuk membayar hutang ini, namun pada saat dia membayar hutang, dia bawa oleh-oleh, ya. Misalnya martabak sebungkus. Nah, martabak itu manfaat. Itu kategorinya riba. Namun Rasul menyampaikan kecuali biasa gitu. Biasanya bagaimana? Setiap kita ke rumah tempat orang berutang tadi, atau sebelum kita akad utang piutang dengan dia, kita selalu asal berkunjung ke rumahnya membawa oleh-oleh, asal berkunjung bawa oleh-oleh, asal datang ke rumah itu dia membawa oleh-oleh, maka ini tidak termasuk. Namun kalau kita tidak pernah membawa oleh-oleh ke rumahnya, nah lantas karena berutang tadi, walaupun kadang ada alasan orang kan terima kasih karena dia waktu itu sedang kesulitan, maka bukti dia terima kasih atas pemberian hutang, dia bawalah buah tangan ya. Maka ini dalam akad utang piutang dikategorikan riba. Termasuk juga ketika kita mau membayar hutang, namun uangnya ada di ATM, minta antarkan. Nah, itu termasuk jasa. Nah, jasa yang mengantarkan ke ATM tadi, itu juga dikategorikan riba. Itu hati-hati. Jadi, adab berikutnya, ketika orang berhutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari hutang tersebut. Kemudian yang ketiga, adab yang dalam berhutang, yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik. Ya kan? Kalau dia mau membayar, bisa jadi mungkin kelewatan jatuh temponya, namun dia tidak sempat menyampaikan. Akhirnya si pemberi hutang menelpon, "Pak, bagaimana hutangnya sudah lewat jatuh tempo?" Kita merasa tersinggung, lalu kita cari dananya, kita upayakan untuk membayar hari itu, lalu datang. Kita marah-marah. "Kamu ini baru hutang segitu, udah di depan telepon, apa nggak percaya sama saya?" Akhirnya dilempar uang. Ini namanya tidak beradab. Justru kita dalam kesulitan, dia bantu, maka kita bayarkan dengan mohon maaf tadi saya telat.
Nah, ini uang yang saya pinjam kemarin. Akan lebih indah. Pertama, kita membayar itu juga ada nilai kebaikan pahalanya. Orang yang memberi utang juga sudah dapat pahala sebelumnya. Nah, jadi kan adab itu penting. Kemudian yang keempat, berhutang itu adabnya ya. Berhutang itu dengan niat yang baik dan akan melunasinya. Jadi jangan sampai kita berhutang itu dalam rangka memang untuk tidak melunasinya. Jadi jangan sampai kita lari, hilang kontak. Kadang-kadang begitu mau jatuh tempo, rumah terkunci, handphone mati, tidak ada yang tahu kemana, nah, maka ini sudah niat tidak baik untuk melakukan akad utang piutang tadi. Kemudian yang kelima, berupaya untuk berhutang dari orang yang soleh, yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal. Jadi ini adab orang mau berhutang. Kenapa kita mau, misalnya ini kita yang mau minjam uang, kita pilih orang yang soleh. Kenapa orang yang soleh? Insya Allah orang yang soleh tidak akan mengambil manfaat dari hutang tersebut. Kan gitu. Dan dia bisa diajak kompromi juga ketika kita tidak mampu bayar jatuh tempo, kita mohon maaf. Kita harus sampaikan, jangan sampai dia memberitahu dulu jatuh temponya, tapi kita menyampaikan dulu, Pak, maaf, saya hari ini belum bisa membayar utang karena kondisi saya lagi sulit. Nah, itu dia adabnya. Nah, jadi kita meminjam ini pun juga adab meminjam cari orang yang soleh dan usaha halal. Jadi bukan usaha yang kita yang haram, walaupun memang keharaman yang dia buat itu tidak terkait kita. Tetapi paling tidak karena kita tahu dia ini melakukan yang haram, kita sangat sulit untuk mengingatkannya. Kenapa sulit mengingatkannya? Karena kita ada terikat utang. Kita terkunci lidah karena kita ada terikat akad utangnya. Sehingga ketika mau menasihati saudara kita yang usahanya haram, itu sulit. Kamu sok-sok menasihati saya, utangmu aja belum lunas, akhirnya begitu nanti kan. Nah, itu makanya di dalam Islam adabnya dilihat-lihat kepada siapa kita berutang. Kemudian yang keenam, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Jadi upayakan berhutang itu tidak dalam keadaan tidak mesti dalam keadaan darurat dan mendesak. Kalau dalam keadaan tenang, jangan kita berhutang. Karena hanya ingin mewah-mewah atau karena ingin happy-happy saja, tidak dalam keadaan kebutuhan, maka adabnya jangan berhutang. Kemudian yang ketujuh, adabnya tidak boleh melakukan jual beli yang disertai dengan hutang atau peminjaman. Ya kan? Tidak boleh melakukan jual beli yang disertai dengan hutang atau pinjaman. Contoh, jadi gini, kita mau beli sesuatu ke satu orang. Misalnya ini kita langsung contohkan membeli baju ya. Saya mau beli baju tapi uang tidak ada. Pak, misalnya ini yang jualan kenal kita. Saya akan beli baju kalau Bapak kasih saya utang, pinjam duit. Ini harga baju berapa? 200.000. Pinjamkan saya duit, nanti saya akan belikan baju. Itu namanya jual beli disertai hutang. Itu tidak boleh. Beda dengan jual beli, ya kan? Jual beli, maksudnya kita beli tapi tidak bisa cash, nanti mau kita bayar bertempo itu lain. Tapi yang tidak boleh kita baru mau beli kalau hutang dulu. Nah, itu yang tidak boleh. Harus hutang dulu dengan orangnya. Saya akan beli kalau hutang diberi hutang. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Kita pinjam uangnya, baru kita beli. Ini tidak boleh juga. Atau misalnya termasuk akad utang piutang juga dikategorikan, yaitu kita mau bayar hutang. Misalnya yang hutang ini si penjual. Penjual ini pernah berhutang dengan kita, lalu sampailah temponya, dia mengatakan begini, Pak, Bapak belilah barang-barang saya, baru bisa saya bayar utang. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh akad itu digabung namanya. Ini akad utang piutang harus sendiri, jual beli sendiri. Jadi, Pak, kapan bayar utangnya? Sebenarnya hari ini bisa kalau Bapak mau ya membeli barang saya ini, saya akan bayar. Nah, itu tidak boleh. Jadi utang saja akadnya, jual beli.
Nah, itu adab dalam berhutang. Nah, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, maka adabnya mesti menyampaikan kepada orang yang berikan pinjaman kepada kita. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, Pak, saya belum bisa bayar karena saat ini belum gajian, atau kalau kita seorang pedagang, barang-barang saya belum ada yang laku, Pak. Nah, itu boleh disampaikan, itu adabnya. Kemudian 9 adabnya, yaitu menggunakan uang pinjaman itu untuk sebaik-baik mungkin, bukan untuk foya. Kenapa? Agar nanti dalam proses, kalau memang kita hutang untuk bisnis, ya gunakanlah untuk bisnis dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan untuk ura-ura. Karena kita sudah punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mengembalikan. Nah, kalau salah atau tidak tepat sasaran hutang tadi kita gunakan, tentu ini akan memberatkan kita nanti untuk membayarnya. Dan itu termasuk merusak akhlak kita. Nah, jadi oleh karena itu, kita mesti menyadari bahwa banyak sekali sebenarnya bahaya dalam hutang, kemudian juga tetap ada adabnya kalau memang mesti berhutang. Di dalam hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih. Terima pengalihan tersebut. Nah, hadis ini apa maknanya? Ini adab yang berikutnya. Bisa jadi kan kadang-kadang tidak hanya orang yang membutuhkan saja berhutang, tapi kadang ada hutang, ya orang bisnis kan. Orang bisnis, dia hutang barang dulu, setelah laku baru dia bayar. Namun begitu barangnya sudah laku, tapi dia masih juga memperlambat membayar hutang. Maka ini adab yang diajarkan oleh Islam, besok jangan kasih lagi dia hutang. Itu dia. Kenapa? Akan membuat dia akan terjadi kezoliman terus. Sehingga ini maupun juga secara dakwahnya mengingatkan orang seperti ini. Karena dari awal dia sudah sepele terhadap akad hutang piutang yang dia lakukan kepada kita. Nah, jadi oleh karena itu, ini beberapa adab dalam berhutang. Nah, namun garis besar dari secara keseluruhan hutang ini, akad dalam Islam tidak boleh ada atau mengambil manfaat dari hutang yang kita berikan. Bisa jadi begini, mungkin orang ada yang tidak berhutang namun dia sulit dalam memenuhi kebutuhannya, ya kan? Kebutuhan nafkahnya sulit dia penuhi. Sehingga kita menawarkan pinjaman dengan orang tersebut untuk bisnis, misalnya. Kita tahu dia pernah misalnya berbisnis dengan orang dulu, mungkin dia pernah dibawa oleh orang lain dalam usaha, namun setelah ini dia tidak lagi ikut dengan orang tersebut, akhirnya dia tidak punya aktivitas. Lalu kita tawarkan dia modal, ya kan? Kita tawarkan modal dalam akad pinjaman, akadnya kordun itu adalah pinjam meminjam. Nah, pada saat kita memberikan pinjaman, kita meminta kepada dia untuk bayar lebih. Ini kan bisnis. 1 bulan ini gunakanlah modal ini. Nanti kalau ada untungnya, ya kan, kalau ada untungnya baru kamu kembalikan dan ya berilah saya sedikit keuntungan tadi. Nah, kalau awalnya itu akad utang, maka tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun manfaat. Karena memang konsep utang dalam Islam itu adalah tabarruk, tolong menolong. Gitu. Artinya orang sedang butuh, kita berikan. Ini akad utang piutang dalam Islam. Tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun, baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk jasa. Jadi ini hati-hati kita. Jadi kita secara umum bisa hutang barang, bisa hutang uang, itu akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita perlu perhatikan ketentuan-ketentuan atau akad-akadnya di dalam Islam, sehingga kita tidak keliru ya dalam menentukan ataupun berakad terhadap utang ini.
Karena salah satu yang menyulitkan kita nanti di akhirat adalah hutang. Maka disitulah setiap orang yang meninggal selalu disampaikan agar apa namanya, bagi orang yang sangkut utang piutang untuk menyelesaikannya ataupun mengurusnya kepada ahli waris. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hutang ini merupakan juga jalan orang untuk terjerumus kepada riba. Banyak menjadikan untuk keuntungan kehidupannya yaitu dengan cara hutang. Kadang-kadang kan dia hadir ke apa namanya, ada orang kadang membuat sebuah usaha dari pedagang-pedagang kecil, dia berikan pinjaman, tapi tetap ada bayarannya. Dengan alasan, saya kan membuatnya pakai tenaga, masa tidak ada keuntungan? Nah, ini satu keliru ya. Jadi kalau sudah akad utang, jadi akad utang dalam Islam itu, ada orang yang berutang, ada yang diberi hutang, ada yang dihutangkan, ada benda yang dihutangkan. Kemudian berapa lama dia baru bayar, itu rukunnya. Jadi tidak boleh ada tambahan. Jadi akadnya ada yang memberi hutang, ada yang berhutang, ada benda yang dihutangkan, baik itu uang ataupun barang, kemudian ada tempo ataupun masa pembayarannya. Dan yang kelima adalah sirat. Sirat itu apa? Sirat itu ijab kabulnya, ucapannya. Saya berhutang dengan Bapak sekian. Dan sirat itu mesti saling mengerti kalimatnya dan juga saling ridho ketentuannya. Nah, barulah sah akad utang piutang. Nah, barangkali sekilas tentang hutang ini materi kita, bisa kita kembangkan nanti dalam diskusi. Tafadhol, kami serahkan kepada hostnya ya. Terima kasih Ustadz Daik. Ilmunya luar biasa sekali ini. Masya Allah. Baik, tadi Ustadz telah menyampaikan tentang hutang, di mana hutang itu secara hukum mubah ya Ustadz ya, boleh. Cuma sebaiknya kita menghindari karena banyak bahaya yang menghampiri dari hutang ini Ustadz ya. Mulai dari penyebab stres, merusak akhlak. Banyaklah dosa kita tidak diampuni walaupun kita mati syahid gitu. Apalagi kita berhutang demi keinginan Ustadz ya. Kemudian jika terpaksa harus berhutang karena butuh, tentu ada juga adab-adab yang mengatur ya Ustadz ya, seperti mencatatnya, tidak memboleh mengambil keuntungan, melunasi secara yang baik gitu, dan tidak disertai dengan jual beli gitu. Luar biasa sekali Ustadz, banyak sekali ilmu-ilmu baru bagi kita di sini. Baik, pada saudara-saudara semua, jika ada pertanyaan tentang hutang ini atau di luar hutang juga boleh Ustadz ya. Ya, dipersilakan. Oke, jika belum mungkin saya nih Ustadz mau bertanya Ustadz. Oh iya, silakan. Ini tentang hutang sih Ustadz. Misalnya ini ada teman yang meminjam uang ke kita gitu, anggaplah 100.000 gitu. Di situ kita sudah sepakati temponya sekian, tanggal sekian gitu. Namun si teman ini belum sanggup membayarnya, cuman karena rasa tanggung jawab untuk menepati janjinya gitu. Dia membayarnya dengan memberikan benda Ustadz penggantinya, karena tidak ada uang mungkin diganti dengan handphone atau jam contohnya gitu. Nah, jadi gimana ini Ustadz secara hukum ini baik si pemberi kepada si peminjam gitu. Ya, baik. Jadi tadi dicontohkan memang ketika orang minjam 1 dinar akan bayar 1 dinar. Nah, bagaimana dengan pinjam uang tapi bayarnya benda yang setara lah ya dengan betul utang. Setara gitu. Nah, jadi karena memang barang riba itu tidak termasuk benda-benda lain selain dari yang 6, jadi ada benda jadi ada barang riba khusus. Jadi kalau barang riba itu memang tidak boleh diganti kan. Jadi ada 6 barang riba itu. Jadi ada ini emas, perak, kurma, garam, jawawut, barley ya.
Mungkin Jawa belum pernah kita lihat. Dia bentuk padi juga. Nah, jadi selain dari itu, ketika memang di sebagian ulama mengatakan ketika disepakati ya, boleh, ya kan gitu. Boleh. Namun yang lebih afdolnya, misalnya barang itu setara dengan utang. Misalnya hutang 10 juta. Kita punya sepeda motor. Pasarannya 10 juta. Kan gitu. Betul. Jadi yang lebih bagus itu dijual dulu, baru bayarkan. Karena bisa jadi ada walaupun di dalam akad muamalah itu tidak lihat dari hati seseorang, yang lihat itu adalah fakta luar, taruh itu kan jadi mubazir ya, tidak dia gunakan. Nah, jadi pendapat yang paling kuat itu memang kalau orang mau bayar utang dan dia tidak punya uang, yang ada adalah benda, dan disampaikan kepada si pemberi utang, mohon maaf, uang saya tidak ada, saya punya ini, saya jualkan dulu, ya kan? Jualkan itu pemberitahuan kepada dia, bukti niat baik kita lah. Jadi walaupun ada tadi yang membolehkan mengganti barang yang setara dengan utang, namun pendapat yang paling kuat itu tetap uang, karena kita minjam uang, bayarnya uang. Ya, caranya ya menjual benda yang setara tadi ke orang lain dulu, baru kita bayarkan. Gitu, Pak Dodi ya. Oke, ya Ustadz. Berarti pendapat terkuat seperti itu ya Ustadz ya. Kalau Ya. uang tetap diganti uang, walaupun kita tetap punya uang, sebaiknya benda yang akan kita jadikan sebagai pengganti itu dijual dulu ya Ustadz ya. Jual dulu ya. Ya, mudah-mudahan bendanya itu cepat laku ya Ustadz. Insya Allah. Soalnya ada juga Ustadz, benda yang kita punya itu yang nunggu lama dulu biar lakunya. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain silahkan. Mas Dodi ya, izin bertanya. Mario. Ya, silakan Mas Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ini. Ya, utang piutang ini serba dilema ya. Kadang-kadang ada orang butuh gitu ya. Apalagi saudara pula gitu, nggak dipinjamkan salah, dipinjamkan entah kapan terbayar gitu ya. Belum lagi kalau bisa merusak silaturahmi gitu. Nah, saya pernah ada kasus ya, jadi saya juga kasihan nih, nggak dipinjamin kasihan, tapi kalau dipinjamin juga saya agak pesimis gitu ya. Jadinya kita minjaminya dalam bentuk emas gitu Ustadz. Jadi in case nanti satu saat dia bisa mengembalikan, maka karena hitungannya bukan sehari seminggu, karena untuk pendidikan anaknya sudah saya pinjamkan sekian puluh gram emas gitu. Nah nanti kalau dia ada uang misalkan sekian tahun lagi, saya minta dikembalikan dalam bentuk emas gitu. Itu yang pertama, apakah itu boleh atau enggak? Tapi kalau pendapat saya harus sih boleh. Cuma saya mau klarifikasi dari Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari awal itu sebenarnya kita minjamnya uang, Ustadz. Cuman di tengah jalan, satu dan lain hal, akhirnya tidak terbayar gitu ya. Mungkin awalnya dia pertama minjam uang dulu karena usahanya hampir morat-marit gitu ya, terus pinjam ke kita gitu ya. Ya sudahlah, pinjamin aja gitu. Karena itu tadi dengan saudara dan gak enak ini gitu kan, bantuin saudara gitu. Cuman sekian waktu masih belum terbayar gitu. Nah, boleh nggak akadnya itu balik lagi, saya misalkan ganti gitu akadnya jadi emas, ya udah misalkan dia dulu pinjam duitnya 1 juta gitu, anggap itu setara dengan 1 gram emas sekarang gitu. Jadi oke, kita hitung konversi jadi 1 gram emas, jadi kapanpun dia ada uang, udah balikin seharga 1 gram emas. Jadi di tengah-tengah proses utang piutang itu kita geser ininya akadnya gitu, supaya ya tadi nilai uang kita kan jatuh terus nih, turun terus gitu Ustaz, kalau kita biarkan dalam bentuk uang gitu. Jadi kalau dalam bentuk emas ya sekian tahun ya udah gitu, akan segitu aja nilai dalam bentuk emas. Ya itu sih mungkin yang terbayang pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih.
Oke. Oke, Langsung terima kasih. Ya, langsung dijawab aja Ustaz. Silakan. Oke. Jadi baik yang dari Pak Mario tadi ya. Jadi yang pertama dengan yang kedua sebenarnya hampir mirip jawabannya. Jadi kalau yang pertama tadi ketika kita pinjam uang memang secara hukum minjami emas secara hukum memang dikembalikan emas. Ya kan? Kembalikan emas. Ada juga pendapat ketika ya misalnya tadi minjam 10 gram ya. 10 gram emas misalnya kan. Walaupun tadi mungkin puluhan gram tadi dengarnya. Jadi misalnya 10 gram emas dipinjam, baik itu keluarga ataupun orang lain, sama kan akadnya. Lalu dia berada mungkin atau kerja di tempat yang sulit mau kemana-mana. Namun dia ya karena jaringan ada, di HP punya aplikasi bank ya misalnya BNI Mobile atau apa kan untuk transfer. Jadi dia mau bayarnya pakai uang. Ya kan misalnya bayarnya pakai uang. Jadi kalau yang awal tadi jawabannya boleh minjam emas, ya memang harus emas juga bayarnya. Namun ada juga pendapat membolehkan mengkonversikan, tapi mengkonversikan sesuai dengan harga emas di masa dia mau bayar. Waktu dia pinjam dulu misalnya emas itu harganya 1 gram 100.000 misalnya, 100.000. 500 lah ya, 500.000 dan 10 gram berarti 5 juta. Waktu itu. Nah pada saat dia pembayaran, ternyata naik. Jadi 1 gramnya 700. Yesus ukuran 700 itu ya ukuran yang pembayarannya. Nah gitu. Ukuran pembayarannya. Nah jadi, namun yang lebih aman dari, kan ini antara, kalau dalam fikih itu kalau ada yang khilafiyah pendapatnya, maka kita pilih yang paling utama itu ya, kalau pinjam emas, bayar emas. Nah bagaimana kalau yang kedua, pinjamnya uang, namun karena kondisi habis, kita punya simpanan cuma emas, ya kan, dan dia mendesak. Jadi ini tetap sama model tadi, kalau yang pinjam uang, ya dikonversikan juga dengan harga emas. Misalnya kalau dulu minjamnya 10 juta, kita mau bayar 10 juta lagi, 10 juta yang sekarang mau kita bayar itu berapa gram emas keluarnya. Jadi kalau dikeluarkan misalnya ternyata 2 gram emas atau 10 gram emas pula, ya 10 gram lah pembayarannya. Jadi tidak boleh dia ngikut sebagaimana pinjaman kemarin. Jadi waktu pinjaman kemarin kan 10 juta, harga emas misalnya tinggi 1 juta per gram, berarti 10 gram harus bayar. Ternyata sekarang turun 5 gram. 500 per gram, berarti 20 gram yang bayar. Itu cara konversinya. Nah, tetap di detik yang sama, lihat langsung harga emas, baru benar. Namun sekali lagi, itu dia, dalam fikih itu ada memang pendapat yang membolehkan itu, tetap yang lebih kuat, apa yang kita pinjam itu yang kita bayar gitu. Tapi tidak dilarang orang yang ketika kita konversikan, gitu Pak Mario. Oke. Gimana Mas Mario? Ya, clear Ustaz. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi seperti tadi ya Ustaz ya, sebaiknya apa yang dihutangkan itulah yang dibayarkan ya Ustaz ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin silakan ada pertanyaan. Bang Dodi. Ya, Bang Fahmi, silakan Bang Fahmi. Ya, jazakallah khair sebelumnya Ustaz atas ilmunya yang sangat luar biasa ya. Memang sangat menarik sekali karena langsung bersentuhan ya dengan kita. Yang ada beberapa pertanyaan tapi ya mudah-mudahan bisa diperjelas karena dari saya juga masih agak ragu tentang hal ini. Kemudian yang pertama itu tentang hutang yang sudah lama Ustaz. Jadi orang tua kita kan kalau dulu sering adanya arisan ya. Arisan ini misal untuk pesta pernikahan. Jadi kan rentang waktunya lama. Nah, dalam rentang waktu itu ternyata beliau wafat. Kemudian untuk membayar
misalnya si ahli waris, kita sebagai ahli waris kita mampu untuk membayar, tapi dari sisi orang yang dihutangkan dia nggak mau menerima karena memang belum waktunya gitu kan. Waktunya kapan menerima itu adalah waktu ketika pesta juga gitu. Nah, itu bagaimana status si arwah ya, kalau kita lihat kan sebagai orang tua juga kasihan kalau memang masih tergantung karena hutang. Itu satu. Kemudian, nah ini sekarang banyak juga tren gini, Ustaz. Jadi dia mau berhutang, tapi syarat hutang itu harus ada barang yang digadai di suatu tempat pegadaian. Nah, yang digadai ini adalah milik orang lain gitu, Ustaz. Bukan milik dia sebagai jaminan gitu. Itu status hutangnya seperti apa? Apakah dibolehkan seperti itu atau bagaimana? Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini misalnya ada orang berhutang 500.000 misal 500.000, transfernya itu lewat bank A, ternyata yang meminjam itu punya bank B. Nah, kan ada potongan ini ya, biaya administrasi. Nah, ternyata pada saat mengembalikan, kita nggak minta nih, pada saat mengembalikan itu ada tambahan berupa berupa potongan administrasi tadi, dikembalikanlah jadi 500, anggaplah sekarang kan potongannya itu 6.500, 6.500 gitu. Nah, itu bagaimana, apakah termasuk riba juga atau bagaimana, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Ya, langsung saja, Ustaz. Baik, pertama kita menjawab tentang hutang ya, model arisan ya. Jadi biasanya dibuat memang model pembayarannya itu ketika arisan ya. Jadi kalau waktu pesta si A, kesanalah mereka harus ya membantu lah istilahnya, memberikan bantuan. Nanti begitu giliran kita, ya kayak gitu Pak Mamian. Betul. Arisannya. Nah, jadi kita giliran kita, maka semua keluarga ini ya meminjamkan gitu ya, meminjamkan uang. Jadi nanti kita balikkan pinjaman pada saat dia pesta kan gitu ya. betul. Nah, namun sebelum orang tadi yang telah membantu pestanya di rumah kita, yang meminjamkan uangnya untuk pesta di rumah kita, belum bagi giliran yang orang lain tadi pesta, lalu kita orang tua meninggal. Nah, pada saat itu kita menyadari kalau orang tuanya ada meminjam dulu. Jadi arisannya modelnya pinjaman kan gitu. Nah, kita ingin mengembalikan. Namun karena mereka membuat kesepakatan harus mengembalikan itu pada saat giliran dia pesta baru mau, bagaimana kan ketentuan hukumnya, apakah orang tua kita masih terkait atau bagaimana. Nah kan gitu. Nah, di dalam hal ini muamalah, itu diikuti dengan ketentuan akad dan juga upaya dari baik itu dari wasiat dari ahli waris, orang yang meninggal dunia, ataupun kebijakan dari ahli waris untuk membantu menyelamatkan ketersangkutan orang tua masalah hutang piutang. Jadi ketika kita sudah mengupayakan, maka ini sudah kategori penyelamatan dari ahli waris. Jadi kan pembayaran hutang itu tidak mesti uang itu sampai ke orang yang memberi hutang ketika dia tidak mau menerima. Tapi adanya akad yang kita ucapkan kepada orang yang beri hutang itu, saya mau bayar hutang orang tua saya, nanti saja. Nanti pada saat saya pesta saja misalnya kan. Nah, itu sudah terselamatkan sebenarnya. Karena bukan kita lagi. Jadi muamalah itu kan adanya dua orang yang berakad. Kita sudah mau akad bayar utang orang tua kita. Lalu orang yang memberi utang tadi punya sebuah kesepakatan mesti membayarnya pada saat model arisan yang mereka buat yaitu pesta. Maka pada saat itu orang tua kita sudah selamat. Karena kita sudah melaksanakan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian ketika yang kedua meminjam atau berhutang dengan cara memakai jaminan, ya kan gitu.
Jadi ini pertama pakai jaminan itu hukumnya boleh, ya kan? Baik jaminan itu benda ataupun jaminan itu orang. Baik benda yang dijamin itu milik sendiri